Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4466, bukankah itu cukup memalukan? Ketika telapak tangan Wu Xianjun jatuh, Lin Bai hanya bisa merasakan benda besar tiba-tiba jatuh dari kepalanya. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat sebuah pintu besar runtuh menimpa kepalanya. Di pintu itu terdapat banyak sekali rune misterius dari para dewa kuno. Ledakan gerbang raksasa itu runtuh, menghancurkan semua hal di dunia, dan langsung menelan bentuk tubuh Lin Bai. Wu Xianjun mengira Lin Bai telah mati di bawah telapak tangan itu, dan wajahnya menunjukkan senyum bangga. Namun, dalam sekejap, tubuh Lin Bai muncul di belakangnya, dan pedangnya menebas ke atas kepala Wu. Wajah Wu Xianjun terkejut. Dia segera mengguncang dirinya sendiri, dan sepotong kata-kata berkilauan muncul di sekelilingnya, menghalangi pedang Lin Bai. Pada saat yang sama, di belakang Wu Xianjun, seorang sarjana muncul. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia memegang kuas di satu tangan dan memegang buku-buku kuno di tangan lainnya. Kuas itu seperti pedang yang merobek langit. 7 segel Beidou. Wen Kuyin. Setelah terserang stroke, tubuh Lin Bai langsung menghilang di hadapan Wu Xianjun. Ia tampak seperti dipukuli hingga tewas. Namun, tak lama kemudian, Lin Bai muncul lagi dan bergegas menghampiri Wu Xianjun. Bagaimana mungkin? Bagaimana ia bisa selamat? Wu Xianjun sangat terkejut. Ia tak pernah menyangka akan menggunakan 7 segel biduk berturut-turut. Jelas bahwa tubuh Lin Bai telah hancur, tetapi setiap kali Lin Bai muncul lagi. 7 segel Beidou. Segel Wuku. 7 segel Beidou. Lu Chunyin. 7 segel Beidou. Lian Zhenyin. Kekuatan tertinggi, Beidou Qiyin, dikeluarkan dari tangan Wu Xianjun. Ia menghantam Lin Bai di batu daosin, dan menghajar Lin Bai hingga tak sadarkan diri berulang kali, tetapi ia muncul lagi dan lagi di hadapan Wu Xianjun. Raut wajah Wu Xianjun menjadi semakin gila. Matanya merah dan pikirannya sedikit hancur, bagaimana dia melakukannya? Apakah itu metode tubuh? Apakah dia secara paksa bergerak menjauh dengan metode tubuhnya sebelum aku menyerang dan jatuh? Jika itu bukan metode tubuh, apakah ada harta karun kelahiran kembali di dalam dirinya? Mengapa dia mati berulang kali di bawah seranganku, dan masih hidup dalam sekejap? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan Murong Chuan tidak dapat memblokir seranganku dengan mudah. Wu Xianjun menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa. Namun, tiba-tiba, Wu Xianjun mendengar suara halus bergema di telinganya, "Adik seperguruan Wu, apa yang kamu lakukan? Bangun, kamu memiliki sihirnya." Pupil mata Wu Xianjun melebar sekaligus, dan matanya terkejut. Di atas batu hati Tao, Lin Bai dan Wu Xianjun saling berhadapan. Wu Xianjun berkata, "Aku ingin melihat apa yang dimiliki adik seperguruan muda itu. Apakah kamu berteriak di sini tadi? Tolong, adik seperguruan muda. Kalau begitu, silakan." Lin Bai tersenyum, lalu mendongak dan menatap Wu Xianjun. Pada saat itu, mata Suradharma bergerak, dan secercah cahaya muncul di matanya. Kemudian, Lin Bai berbalik dan berjalan ke sudut batu hati. Dia duduk bersila dan menatap Wu Xianjun. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut, Lin Bai berkata untuk membiarkan Wu Xianjun melihat kemampuannya sendiri. "Mengapa kamu tidak melakukannya? Sebaliknya, itu ada di sudut." Tetapi ketika semua seniman bela diri terkejut, Wu Xianjun di batu daosin seperti setengah iblis. Dia membombardir udara, dan 7 segel Beidou digunakan. Kekuatan besar mengguncang ruang. Saat Wu Xianjun menjadi semakin gila di batu daosin, matanya merah dan wajahnya bermartabat. Pikirannya berada di ambang kehancuran. Murong Chuan memikirkannya dengan saksama dan merasa tidak enak. Dia segera mengabaikan kritik itu dan berkata, "Adik seperguruan Wu, kamu telah terkena sihir. Bangun." Semburan minuman keras Murong Chuan bagaikan tamparan di kepala bagi Wu Xianjun, yang membuat pikiran dan hati Taunya cepat stabil, dan ia mulai menerobos lingkungan Lin Bai lagi dan lagi. Bagaimanapun, Wu Xianjun bukanlah orang biasa. Setelah diingatkan oleh Murong Chuan, ia masih tahu bahwa ia berada di alam mimpi. Dengan latihannya selama bertahun-tahun, ia segera menemukan kekurangan di alam mimpi, menghancurkan alam mimpi dan kembali ke dunia asal. Wu Xianjun mendongak dengan napas terengah-engah. Ia melihat Lin Bai berdiri dari sudut, tetapi ia tidak menatapnya. Sebaliknya, ia berkata kepada Murong Chuan, "Pemimpin aliansi Murong, apakah Anda tidak mampu kehilangan aliansi Hengsu? Apakah Anda membutuhkan komandan di luar lokasi untuk bersaing dengan yang lain?" Gong Jian dan Jiang Xuansu tersenyum dingin.
Mereka memandang Murong Chuan dengan sedikit jijik. Mereka berdua tahu bahwa hati mereka jernih. Jika Murong Chuan tidak membuka mulutnya tepat waktu untuk mengingatkan Wu Xianjun mungkin akan bingung oleh ilusi, pikirannya runtuh, atau bahkan mati di alam mimpi. Murong Chuan berkata sambil tersenyum, jika adik seperguruan Wu Xianjun menghadapi seniman bela diri lain, aku tidak akan berani mengingatkannya. Namun lawan Wu kali ini adalah, bagaimanapun juga, salah satu dari 7 kuil Tao dari Sekte Iblis Abadi dan penguasa Pondok Pedang Tibet. Maka aku harus mengingatkan adik seperguruan Wu Xianjun, agar tidak menganggapnya enteng. Maaf, adik seperguruan King Luo. Murong Chuan mengepalkan tinjunya ke arah Lin Bai dari kejauhan. Mendengar Murong Chuan memberitahu identitas Lin Bai, lelaki tua dan Wu Xianjun di belakangnya melotot ke arah Lin Bai di depannya dan berseru, apakah dia King Luo? Pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Meng Qi, pemimpin Liga Xiongsu, mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sepertinya pernah melihat potret Lin Bai, yang terlalu jauh dari pria di depannya. Murong Chuan berkata sambil tersenyum, aku hanya penasaran. Mengapa saudara seperguruan muda King Luo tidak menunjukkan wajah aslinya kepada orang-orang? Melihat Murong Chuan melihat identitasnya, Lin Bai tidak menyembunyikannya lagi. Teknik transfigurasi hantu tersebar dan mengungkapkan warna aslinya. Saudara seperguruan senior Murong seharusnya tahu dengan jelas bahwa aku adalah seorang pembicara yang ringan. Jika aku tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, aku akan menempati Pondok Pedang Tibet. Banyak gangster sangat iri. Jika aku memasuki ujian abadi dengan wajah asliku, apakah itu akan menarik kebencian dari sedikit orang? Oleh karena itu, adik seperguruan juga keluar dari ketidakberdayaan, hanya keluar dari strategi yang buruk ini. Setelah mengungkapkan warna asli mereka akhirnya menentukan bahwa pria ini adalah pemilik baru Pondok Changjian, King Luo. Dalam 2 tahun terakhir, nama King Luo, pemilik baru Pondok Pedang Tibet, telah melewati 13 negara bagian abadi seperti badai. Hingga orang-orang yang berusia 100 tahun dan hingga anak-anak berusia 3 tahun, King Luo, penguasa baru Pondok Pedang Tibet, telah dikenal sebagai murid terkemuka dari Sekte Iblis Abadi di masa depan. Lin Bai juga berkata kepada Murong Chuan, saya dapat memasuki ujian abadi, tetapi juga berterima kasih kepada saudara seperguruan Murong atas perintah Giok. Dilihat dari kebaikan ini, saya tidak akan mempermalukan saudara seperguruan Wu Xianjun di sini hari ini. Setelah membalas budi, apa yang dipikirkan saudara seperguruan Murong? Wu Xianjun mendengus dingin, King Luo, jangan terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Lin Bai tersenyum dingin dan mengabaikannya. Ya, sangat disayangkan. Murong Chuan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Wu Xianjun, kembalilah, adik seperguruan King Luo memiliki cukup kekuatan untuk tinggal di sini. Wu Xianjun tidak mau berkata, kakak seperguruan Murong, apakah kau tidak percaya pada kekuatanku? Wajah Murong Chuan dingin, apakah kau belum menemukannya? Tetapi ketika Luo King bisa menjadi adikmu, dia tidak akan menjadi adikmu. Lalu kau berkata bahwa jika kau berada di alam mimpi, tanpa peringatanku, kau akan mengigau di alam mimpi, dan jantungmu akan hancur dan mati. Apakah tidak cukup bagi adik seperguruan King Luo untuk mengampunimu 2 kali? Tidakkah kau pikir itu cukup memalukan bagimu, Wu Xianjun? Murong Chuan menatap Wu Xianjun dan bertanya dengan dingin. Bab 4467 dikenali. Perkataan Murong Chuan membuat Wu Xianjun tiba-tiba terbangun, menatap kedua matanya dengan heran. Murong Chuan benar. Jika Lin Bai ingin membunuh Wu Xianjun, dia memiliki 2 kesempatan. Kesempatan pertama adalah ketika Wu Xianjun terperangkap dalam ilusi. Saat itu, Wu Xianjun tidak siap. Lin Bai dapat dengan mudah mengambil nyawa Wu Xianjun. Kesempatan kedua, yaitu, tanpa peringatan dari Murong Chuan, Wu Xianjun kemungkinan besar akan mati dalam ilusi Lin Bai. Dan sekarang Murong Chuan keluar untuk mendamaikannya dengan Lin Bai. Demi membalas budi Murong Chuan, Lin Bai tidak terjerat dengan gurunya. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan bagi adik seperguruan Wu Xianjun? Saat ini, Mu Chuan tidak menyangka bahwa pedang ini tidak dapat digunakan untuk membalas budi Lin Qianbai, tetapi dia tidak ingin memberikannya kepada Lin Xiaobai. Hari ini, setelah Lin Bai melunasi budinya, dia bertemu dengan Liga Hengzu lagi. Dia tidak memiliki persahabatan dengannya, dan dia tidak akan terlalu khawatir di masa depan. Belum. Teriak Murong Chuan pada Wu Xianjun, tinggalkan 3 batu hati dan kembalilah. Ya Wu Chuan, celaan Wu Jun, tidak punya pilihan selain membuka 3 potong hati. Lin Bai menyeringai pada Wu Xianjun dan mengarahkan batu daosin ke satu sisi. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, adik seperguruan King Luo,
aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memasuki ujian abadi. Dalam waktu singkat, kultivasimu telah berkembang ke tahap seperti itu. Dalam ujian abadi, kamu harus mendapatkan banyak kesempatan. Datanglah ke sini dan beritahu kakak seperguruan secara rinci. Lin Bai tersenyum dan mengarahkan batu daosin ke tempat yang tidak jauh dari Jiang Xuansu. Murong Chuan melihat pemandangan ini, matanya dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, kedua orang itu benar-benar saling kenal. Tampaknya napas yang aku rasakan di luar pondok pedang Tibet benar-benar tepat. Itu adalah bau Jiang Xuansu. Lin Bai telah bergabung dengan kam pemimpin, dan dia tidak bisa menahannya. Melihat pencapaian Lin Bai, mata Murong Chuan tampak acuh tak acuh, sudah berapa lama King Luo memasuki pondok pedang Tibet. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia telah menembus perbaikan ke ranah Jiupin Daozun, dan kesempatan yang didapatnya terlalu buruk. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah besar bagi Liga Hengsu. Ketika Wu Xianjun kembali ke punggung Murong Chuan, wajahnya muram dan diam. Murong Chuan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, saudara seperguruan muda Wu Xianjun. Aku akan mempermalukanmu sebelum kamu mendapat kesempatan. Aku hanya berharap kamu tidak kehilangan rantai saat itu. Wu Xianjun mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong yakinlah, saudara seperguruan senior Murong. Jika aku bisa memiliki kesempatan untuk bertarung dengan King Luo, akulah yang akan membersihkan rasa malu itu untuk diriku sendiri. Lin Bai datang ke sisi Jiang Xuansu dengan membawa batu daosin dan bertanya, kakak senior Jiang, bukankah menurutmu guru utama harus bertarung melawan para prajurit Liga Hengsu dalam ujian abadi? Mengapa kamu tidak melihat adanya pergerakan? Para prajurit Liga Hengsu dan Murong Chuan datang ke Istana Surgawi tertinggi untuk mendapatkan harta karun di Istana Surgawi. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan harta karun, mereka akan lebih sulit dihadapi setelah meninggalkan ujian abadi. Jiang Xuansu mengerutkan bibirnya dan berkata, sejak kapan saudara muda King Luo menjadi tukang gosip? Begitu suka bergosip. Jika aku melawan Murong Chuan di sini, saudara muda King Luo akan punya cukup waktu dan kesempatan untuk mendapatkan harta karun di Istana Surgawi tertinggi. Melihat bahwa Jiang Xuansu telah mengungkap tipu daya di dalam hatinya, Lin Bai menyentuh lehernya dengan malu, bagaimana mungkin kakak senior Jiang mengatakan aku pembohong. Mengenai tujuan memasuki Istana Tianding, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak mengambil barang-barang unik. Sama seperti yang dikatakan Jiang Xuansu, jika dia pergi untuk berurusan dengan Murong Chuan, akan ada 2 pesaing yang kurang kuat untuk mendapatkan harta karun di Istana Surgawi tertinggi, dan dia akan lebih percaya pada Lin Bai yang mendapatkan harta karun di istana. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, rencana untuk berurusan dengan Liga Hengsu telah dimulai. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku ada di sini? Lin Bai terkejut dan mengerutkan kening pada Jiang Xuansu. Jiang Xuansu berkata, sudah ada orang di luar sana yang mengejar para pejuang Liga Hengsu. Aku datang ke Istana Surga Puncak untuk melihat bakat-bakat terbaik dan orang-orang kuat dari Liga Hengsu. Jika aku bisa, lebih baik aku membunuh mereka di Istana Surga Puncak. Lin Bai mendongak, terkekeh dan berkata, ada 5 orang kuat di Liga Hengsu. Wu Xianjun dan Murong Chuan bukanlah peran yang mudah untuk dihadapi. Baru saja aku memanfaatkan kecerobohan Wu Xianjun untuk menang. Jika aku bertarung, itu tidak akan semudah itu. Terlebih lagi, akan ada 3 bulan sebelum persidangan ditutup. Ketika saatnya tiba, akan ada aliran orang-orang kuat dari Liga Hengsu yang datang ke Istana Surga Puncak. Kemudian, kekuatan Liga Hengsu hanya akan semakin kuat, dan akan ada semakin banyak orang kuat di Liga Hengsu. Itu bukan hal yang baik untuk kakak seperguruan Jiang. Begitu wajah Jiang Xuansu tenggelam, dia secara alami tahu bahwa itu bukan hal yang baik untuk berlarut-larut, tetapi tidak ada cara untuk mengambil Liga Hengsu sejenak. Lin Bai melanjutkan, sebelum mencapai puncak Tiangong, selain Gongjian, alasan mengapa Liga Hengsu dan Liga Xiongzu dapat menjaga perdamaian adalah karena mereka ingin menunggu lebih banyak orang kuat untuk tiba di sini. Kakak senior, pikirkan baik-baik. Jika 1 bulan kemudian, berapa banyak orang kuat yang akan dicapai Liga Hengsu di sini? Berapa banyak pemain kuat yang akan dicapai Liga Negara bagian Xiong? Mata indah Jiang Xuansu membeku, menatap Lin Bai, dan bertanya sambil tersenyum, adik senior akan membantuku, kan? Senyum Jiang Xuansu begitu indah sehingga semua pria di dunia tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Hati Lin Bai hampir terguncang oleh senyum Jiang Xuansu. Untungnya, Lin Bai menstabilkan dirinya tepat waktu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku tidak mengatakan bahwa aku ingin membantumu dalam taruhan dengan kakak seniorku. Lagi pula, jika aku membantu kakak seperguruanku kalah, bukankah dia akan mengatakan bahwa aku seorang penjudi?
Tetap saja tidak baik. Jiang Xuansu mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu hanya tidak ingin memprovokasi Liga Hengsu. Kamu tidak ingin mencabik-cabik wajahmu dengan mudah dengan Liga Hengsu. Adik seperguruan King Luo, kamu terlihat kejam dan kejam, tetapi sebenarnya kamu memiliki pikiran yang sangat halus. Jika kamu hanya seorang pria yang kejam dan kasar, kamu akan membunuh Wu Xianjun sekarang, tetapi kamu tidak melakukannya. Bukankah adik seperguruan itu membiarkan Wu Xianjun pergi agar tidak menyinggung Liga Hengsu? Itu sebabnya. Lin Bai tertawa, tetapi lebih dari itu, jika Murong Chuan mengawasi, tidak mudah untuk membunuh Wu Xianjun. Mungkin dia tidak hanya akan membunuh Wu Xianjun, tetapi juga menjadi musuh dengan Liga Hengsu. Ini tidak indah. Terlebih lagi, aku tidak terburu-buru untuk membunuh Wu Xianjun dalam ujian abadi. Aku tidak bisa membunuhnya. Apakah ada saudari seperguruan? Tetapi saudari seperguruan telah membuat janji yang kuat bahwa semua seniman bela diri di Liga Hengsu yang telah memasuki ujian abadi akan dibunuh oleh orang-orang kuat di klan. Bab 4468 Situasi yang rumit. Dengan komunikasi sederhana Lin Bai, Jiang Xuansu telah sepenuhnya memahami maksud Lin Bai. Saya hanya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin menonton drama. Selain itu, Jiang Xuansu bahkan mendengar bahwa Lin Bai berencana untuk merebut harta karun di Istana Surga Teratas saat dia bertarung dengan Murong Chuan. Lin Bai tidak mau membantu Jiang Xuansu, tetapi karena tujuan pertama Lin Bai dalam ujian abadi adalah untuk berlatih. Untuk merebut sumber daya kultivasi, dia diperintahkan untuk datang dan bertarung seperti Jiang Xuansu. Kedua, itu juga karena Li Mojun tidak secara khusus meminta Lin Bai untuk membantu Jiang Xuansu secara diam-diam. Dalam hal ini, Lin Bai tidak mau memprovokasi raksasa Liga Sang Hengsu. Saat ini dan Liga Hengsu mencabik-cabik kulit, diperkirakan tidak akan ada akhir yang baik. Meskipun Lin Bai tidak mengatakan bahwa dia ingin membantu, Jiang Xuansu memberitahu Lin Bai semua rencananya setelah memikirkannya. Dalam formasi penindasan kultivasi di ujian abadi, orang-orang kuat dari klan sengaja membuat cara untuk mengunci posisi para prajurit aliansi Hengsu. Ketika kami memasuki ujian abadi, kami segera mulai bertindak sesuai dengan arahan ini. Kami menemukan bahwa Murong Chuan dan Wu Xianjun, sekelompok prajurit inti dari Liga Hengsu, segera pergi ke Istana Surga Atas setelah memasuki ujian abadi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membagi pasukan kami menjadi dua cara. Saya datang ke Istana Surga Atas dan melihat orang-orang kuat inti seperti Murong Chuan dan Wu Xianjun, sementara yang lain bertanggung jawab atas ujian abadi. Kami akan mengejar dan membunuh mereka yang ada di Hengsu satu persatu. Lin Bai berkata, bukannya aku membenci prestasi kakak senior Jiang, tetapi kamu sendiri mungkin sulit menghentikan Murong Chuan dan Wu Xianjun. Jiang Xuansu berkata, itu wajar. Murong Chuan adalah seorang jenius terkemuka di Sekte Iblis Abadi. Sulit bagiku untuk menghentikannya sendirian, apalagi orang kuat lainnya di sini. Jadi aku tidak sendirian. Apakah tidak ada orang lain? Yang lain. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap Gong Jian. Dia berkata sambil tersenyum, Gong Jian. Apakah dia orang yang bertanggung jawab untuk mengajar? Jiang Xuansu mengangguk, ya, Gong Jian awalnya adalah murid tetua. Dia tidak bergabung dengan aliansi negara manapun selama bertahun-tahun ini. Secara alami, dia adalah anggota klan. Kali ini dia menerima perintah giok dari tetua dan datang untuk membantuku melewati masa lalu. Gong Jian merasakan mata Lin Bai dan menatapnya dengan saksama. Ketika dia melihat mata Lin Bai, dia mengangguk sedikit, dan indera pedangnya yang tajam jauh lebih terkendali. Lin Bai bertanya lagi, apakah saudari sepelatihan memiliki rencana tindak lanjut? Hanya menghabiskannya di Istana Surga Teratas dan Murong Chuan. Jiang Xuansu berkata, meskipun kita telah melakukan beberapa gerakan dalam formasi ujian abadi, akan butuh sedikit waktu untuk menemukan semua prajurit aliansi Hengsu. Jadi saat ini, aku harus berjuang untuk waktu bagi para prajurit luar. Jika aku bisa menunda sebentar, aku akan menunda sebentar. Aku perkirakan dalam 2 bulan sebelum ujian abadi berakhir, para prajurit Liga Hengsu akan dikepung dan ditekan dalam skala besar. Ketika para prajurit Liga Hengsu kewalahan, mereka akan meminta bantuan kepada Murong Chuan, dan itulah saatnya untuk bertarung dengan Murong Chuan. Lin Bai mengangguk sedikit, kedengarannya seperti rencana yang bagus. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, itu wajar. Tapi aku sudah memikirkan rencana ini sejak lama. Saudara seperguruan King Luo juga menganggapnya bagus. Hanya ada satu celah dalam rencana yang mulus ini, kata Lin Bai sambil tersenyum. Celah apa? Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata,
Itu karena kakak seperguruan Jiang terlalu meremehkan Murong Chuan. Apa maksud dari perkataan King Luo? Tanya Jiang Xuanzu dengan nada bingung. Lin Bai berkata, meskipun aku sudah lama tidak mengenal Murong Chuan, aku memiliki semacam rasa takut yang tidak dapat dijelaskan padanya. Dia licik seperti rubah dan memiliki pikiran yang dalam. Aku takut dia akan mengejutkannya dan menempatkan kakak senior Jiang dalam dilema. Mata indah Jiang Xuanzu menyipit, kakak senior King Luo berarti Murong Chuan akan menggunakan metode lain untuk menyelesaikan masalah. Apa yang akan dia lakukan? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi menurutku Murong Chuan tidak semudah itu untuk dihadapi. Tetapi tampaknya kita hanya bisa menunggu dan melihat perubahan apa yang terjadi. Lin Bai duduk di atas batu daosin dengan lutut bersilang. Dia mengeluarkan buku tentang sihir dari tas penyimpanannya dan membacanya dengan saksama di telapak tangannya. Situasi di depan istana tertinggi sangat rumit, dan Lin Bai tidak berani melakukannya dengan mudah. Di daerah ini, ada 9 prajurit Lin Bai, 5 di Kam Liga Hengzu, 3 lainnya adalah Meng Qi, Jiang Xuanzu dan Gong Jian, pemimpin Liga Xiongzu, dan yang terakhir adalah Lin Bai. Ada 9 orang di sini, masing-masing dengan arwahnya sendiri. Murong Chuan dan Wu Xianjun adalah seniman bela diri pertama yang memasuki istana surga atas. Namun, mereka datang begitu awal sehingga tidak ada cukup batu hati tahu di istana surga atas untuk membiarkan mereka masuk ke istana surga. Namun, mereka harus tetap di depan istana surga atas dan menunggu prajurit lain datang. Murong Chuan dan Wu Xianjun dari Liga Hengzu telah berdiskusi. Siapapun yang datang ke daerah ini harus mengalahkannya dan mengambil batu hati. Namun, orang yang langsung datang ke sini adalah Gong Jian dan Jiang Xuanzu. Murong Chuan memikirkannya. Jika dia melakukannya saat ini, jika Jiang Xuanzu dan Gong Jian bergandengan tangan, diperkirakan 5 orang kuat di Liga Hengzu tidak akan mampu menghadapi Jiang Xuanzu dan Gong Jian dalam waktu singkat. Selain itu, kedua orang itu memiliki identitas khusus. Jika mereka meninggal dalam ujian abadi, mereka akan sangat tidak menguntungkan bagi rencana di balik Liga Hengzu. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Murong Chuan tidak memutuskan untuk membunuh Jiang Xuanzu dan Gong Jian, jadi dia mempertahankan situasi yang rumit di area ini. Meng Qi, pemimpin Liga Xiongzu, adalah pemimpin Liga Xiongzu. Prestasinya mirip dengan prestasi Murong Chuan dan Jiang Xuanzu. Jika Liga Hengzu menyerang Meng Qi, jika dia tidak dapat membunuh Meng Qi, dia akan memaksa Meng Qi ke kubu Jiang Xuanzu, yang akan lebih tidak menguntungkan bagi situasi Liga Hengzu di sini. Oleh karena itu, Meng Qi juga tinggal di sini. Kemudian datanglah Lin Bai. Liga Hengzu mengira bahwa kesemek yang lembut dapat mengambil batu daosin Lin Bai, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Xianjun tidak mengambil batu daosin Lin Bai, tetapi dia dipermalukan oleh Lin Bai. Dia tidak hanya membalas persahabatan Liga Hengzu, tetapi Wu Xianjun hampir kehilangan nyawanya. Murong Chuan menatap Lin Bai, Jiang Xuanzu, Meng Qi dan Gong Jian, dan wajahnya sangat bermartabat. Dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat bagi Liga Hengzu untuk menyerang. Begitu Liga Hengzu bergerak dengan mudah dan memaksa mereka untuk bertarung bersama, itu bukan hal yang baik bagi Liga Hengzu. Jiang Xuanzu, Gong Jian dan Meng Qi, tidak perlu dikatakan lagi, adalah bakat luar biasa di klan untuk waktu yang lama. Bahkan pertempuran Lin Bai tadi menunjukkan bahwa kekuatan Lin Bai di sini setara dengan mereka, dan dia juga merupakan musuh yang sangat tangguh. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Murong Chuan berpikir sebelum dan sesudah, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 4469 Kuilong. Saat ini, situasi yang tak tertandingi di depan Istana Surgawi Puncak sangat rapuh. Meskipun jumlah anggota Liga Hengzu banyak, dikhawatirkan akan memaksa Gong Jian, Jiang Xuanzu, Meng Qi, dan Lin Bai untuk bergandengan tangan untuk bertarung. Namun, Meng Qi tahu bahwa dirinya lemah dan tidak berdaya. Jika harus bertarung sendirian, setidaknya ada 3 orang di sini yang bisa mengalahkannya. Mereka adalah Jiang Xuanzu, Gong Jian, dan Murong Chuan. Oleh karena itu, Meng Qi tidak berani bertindak gegabah. Namun, Jiang Xuanzu dan Gong Jian ingin menyeret Murong Chuan ke depan Istana Surgawi Puncak untuk mengulur waktu bagi para pejuang luar untuk mengepung dan memusnahkan para pejuang aliansi Hengzu, jadi mereka tidak ingin memulai lebih dulu. Meskipun Lin Bai datang ke sini siap untuk bergerak, tetapi setelah melihat situasi di tempat kejadian, dia tahu bahwa semua pihak menahan diri dan menggerakkan seluruh tubuh. Siapapun yang memulai lebih dulu pasti akan menjadi musuh publik semua orang. Oleh karena itu, Lin Bai tidak ingin mengambil risiko apapun. Akibatnya, situasi menjadi macet.
9 orang di sini punya ide masing-masing. Bagaimanapun, sekarang masih pagi, dan Lin Bai tidak terburu-buru. Dia hanya duduk di batu Daosin dan mengeluarkan buku-buku tentang ilusi yang dia dapatkan dari tas penyimpanannya. Dia membacanya dengan saksama untuk meningkatkan kekuatan mata suranya dan membuat lingkungannya lebih sempurna. Apakah seorang ilusionis terampil atau tidak tergantung pada bagaimana membiarkan seni bela diri tenggelam ke alam mimpi dengan tenang. Aspek kedua adalah melihat apakah ilusi yang diatur oleh ilusionis itu mulus. Jika ilusi itu penuh dengan lubang, itu tidak sempurna. Dari pria berpakaian putih, dia mendapatkan klasik kultivasi ilusi, yang membuat Lin Bai tidak mendapatkan banyak. Dia juga memecahkan banyak keraguan tentang praktik sihir, dan membuat Lin Bai sangat memahami penggunaan mata sura. Ketika Lin Bai membaca klasik, beberapa hari telah berlalu tanpa disadari. Tidak ada matahari dan bulan di depan istana surgawi tertinggi, dan tidak ada fajar atau matahari terbenam. Semua metode perhitungan waktu hanya dapat dihitung oleh pikiran prajurit. Untungnya, mereka yang berlatih seni bela diri di tingkat Daozun dapat memperkirakan secara kasar jam berapa sekarang dan berapa hari telah berlalu hanya dengan satu pikiran dalam benak. Setengah bulan kemudian, seorang pria baru datang ke istana surga teratas. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang dan selendang. Wajahnya seperti pisau, matanya tajam seperti pedang, dan wajahnya suram seperti serigala atau elang. Seluruh pria itu menghembuskan napas yang tidak dapat diterima. Kuilong. Melihat kedatangan pria ini, Meng Qi berkata dengan suara rendah, dan wajahnya memancarkan jejak ketidaksenangan. Setelah kedatangan pria ini, dia langsung menuju ke arah Liga Hengsu tanpa menoleh. Lin Bai mengangkat matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa dia adalah seorang prajurit di Kam Liga Hengsu. Ketika Murong Chuan melihat kedatangan Kuilong, sebuah senyuman muncul di wajahnya dan memintanya untuk beristirahat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Bai merasa bingung. Tampaknya setelah Kuilong tiba, para prajurit di sini tidak sengaja menciptakan kesulitan dan mencoba mencari cara seperti yang mereka lakukan terhadap Lin Bai. Sebaliknya, mereka membiarkannya masuk ke daerah ini tanpa bertanya. Lin Bai mengangkat matanya dan berkata kepada Jiang Xuansu, apakah orang ini seorang prajurit dari Liga Hengsu? Jiang Xuansu menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, sepertinya, tetapi saya tidak yakin. Anda tidak tahu. Saya telah menutup diri di Gua Buddha Abadi sepanjang tahun. Saya mengenal jutaan pengikut Sekte Iblis Abadi. Selain itu, para praktisi seni bela diri yang telah berkultivasi ke tingkat Daozun sebagian besar waktu tertutup dan jarang keluar dan berjalan-jalan. Lin Bai mengangguk, karena orang ini adalah seorang pendekar Liga Hengsu, mengapa kau hanya duduk dan menonton? Jiang Xuansu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana aku harus mengaturnya? Lin Bai berkata, menurut cara Liga Hengsu memperlakukanku sebelumnya, kakak senior Jiang atau kakak senior Gong Jian, kalian berdua akan keluar dan menantangnya sesuka hati. Jika dia menang, dia secara alami dapat tinggal di sini. Jika dia kalah, dia tidak pantas tinggal di sini. Jika kau membiarkan para pendekar Liga Hengsu terus berdatangan ke daerah ini, dan kau hanya duduk dan menonton, cepat atau lambat, akan ada puluhan orang kuat di Liga Hengsu. Bahkan jika kakak senior Jiang dan kakak senior Gong Jian memiliki kendali yang baik atas alam semesta, mereka tidak akan dapat menghentikan para pendekar Liga Hengsu yang ganas. Jiang Xuansu mengerutkan kening dan merenung sejenak, dan berpikir bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan Murong Chuan dan menyerang rencana mereka. Oleh karena itu, Jiang Xuansu merenung berulang kali dan berkata kepada Lin Bai, adik seperguruan King Luo, aku memiliki identitas khusus dengan Gong Jian, jadi tidak mudah untuk bertarung. Kalau tidak, adik seperguruan akan keluar dan menghentikannya. Lin Bai mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Jiang Xuansu membawa bola kembali, kakak seperguruan Jiang, bukankah kamu mengatakan ingin berurusan dengan Liga Hengsu? Mengapa kamu membawaku lagi? Jiang Xuansu berkata, adik seperguruan King Luo baru saja memicu perang dengan Liga Hengsu kita. Baru saja, Liga Hengsu mengirim seseorang untuk mengujimu. Sekarang, adik seperguruan King Luo menantang para pejuang Liga Hengsu. Tentu saja, itu masuk akal. Terlebih lagi, adik seperguruan King Luo, kau tahu bahwa Gong Jian dan aku memiliki identitas khusus. Begitu kita bergerak pada saat ini, kita pasti akan mengejutkan ular itu. Adik seperguruan, silakan saja. Dapat dikatakan bahwa kakak seperguruan berutang budi padamu. Jiang Xuansu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai meletakkan buku-bukunya, berdiri malas dari batu Daosin, melihat ke arah Liga Hengsu,
dan berkata sambil tersenyum, Liga Hengzu telah menggertak pondok pedangku begitu lama, sudah waktunya untuk meminta mereka untuk memberikan sedikit bunga. Segera, Lin Bai terbang ke arah Kuilong dengan batu daosin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak seperguruan Murong pernah berkata bahwa ada aturan tidak tertulis di sini, yaitu, setiap prajurit yang datang ke sini harus menerima tantangan, dan pemenangnya berhak untuk tinggal di sini. Aku bukan orang yang berbakat. Aku bersedia meminta nasihat tentang metode saudara ini. Tolong izinkan aku, kakak seperguruan Murong. Ketika Murong Chuan melihat Lin Bai mengemudikan batu daosin, wajahnya menjadi muram. Dia segera mengerti bahwa Liga Hengzu baru saja menyerangnya, yang mungkin membuat Lin Bai mengingat kebenciannya. Terutama setelah dia melihat kedatangan Kuilong, Lin Bai segera mengendalikan batu daosin untuk menantangnya. Pria berjubah hitam, Kuilong, menatap Murong Chuan, menunggu instruksinya. Murong Chuan sedikit melembutkan wajahnya dan tertawa, memang benar ada aturan seperti itu. Karena saudara seperguruan muda King Luo ingin bertarung dengan saudara seperguruan muda Kuilong, mari kita lakukan. Saudara seperguruan muda Kuilong, ini adalah aturan di sini. Aku tidak bisa menahannya, kata Murong Chuan sambil tersenyum. Pria berjubah hitam Kuilong mengangguk dan mengendarai batu daosin ke Lin Bai. Murong Chuan ingin memberitahunya bahwa dia akan menyerahkan beberapa batu daosin saat dia bertarung. Namun, dia tidak menunggu Murong Chuan mengatakan apapun. Suara keras Kuilong bergema di angkasa, kakak senior Murong, apakah orang ini sudah lama bersama Liga Hengzu kita? Jika tidak ada persahabatan, aku khawatir orang ini akan mati di tanganku. Murong Chuan tiba-tiba merasa tidak enak. Bahkan Wu Xianjun bukanlah lawan Lin Bai. Bagaimana Kuilong bisa melawan kelompok Lin Bai? Kata-kata liar Kuilong pasti akan membuat Lin Bai marah. Jika Kuilong dikalahkan, bahkan Murong Chuan akan meminta belas kasihan, diperkirakan akan sulit untuk menenangkan kemarahan Lin Bai dan menyelamatkannya. Bab 4470 Tebasan Dahsyat. Jika tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu, mungkin akan mati di tanganku. Kata-kata Kuilong penuh dengan provokasi. Murong Chuan ingin memintanya untuk menyerahkan 2 atau 3 batu daosin untuk menenangkan keadaan. Tetapi sekarang tampaknya Kuilong telah membuat Lin Bai marah. Tidak mungkin dia ingin membatalkan masalah itu dengan begitu mudah. Murong Chuan belum menjawab pertanyaan Kuilong. Lin Bai berkata terlebih dahulu, jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan Liga Hengzu. Di Liga Hengzu, kecuali kakak senior Murong yang tidak ingin membunuhku sekarang, orang-orang lainnya mungkin akan senang melihatku mati. 2 batu hati Kuilong dan Lin Bai secara bertahap menyatu. Kuilong mengepalkan jarinya dan berkata dengan suara dingin, itu benar. Karena itu adalah musuh Liga Hengzu kita, sungguh malang bagimu untuk bertemu denganku. Ledakan ketika 2 batu daosin itu menyatu, medan perang dipenuhi angin dan asap. Pada saat gabungan daosin Si, Kuilong hampir tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan langsung menuju Lin Bai dan menusuk wajah Lin Bai dengan tinju yang tajam. Jangan lihat matanya. Pada saat di depan tangan Kuilong, Wu Xianjun, yang berdiri di belakang menonton pertempuran, tiba-tiba melihat Lin Bai berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya tanpa bersembunyi dan berkedip, dan ada warna aneh di matanya. Wu Xianjun segera teringat bahwa ketika dia bertarung dengan Lin Bai sebelumnya, Lin Bai juga seperti ini. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak menghindar. Ketika telapak tangannya mendekat, dia dengan jelas melihat cahaya terang yang sama di matanya. Pada saat ini, Wu Xianjun tiba-tiba terbangun. Alasan mengapa dia tenggelam ke alam mimpi adalah karena mata Lin Bai. Mata Lin Bai adalah sarananya untuk membuat ilusi. Setelah memahami hubungannya, Wu Xianjun, terlepas dari keadilan kontes, berbicara di tempat untuk mengingatkan Kuilong. Mendengar suara Wu Xianjun, meskipun Kuilong tidak tahu mengapa, dia tetap dengan sengaja menghindari tatapan mata Lin Bai. Wajah Lin Bai berubah drastis, dan ledakan amarah muncul di hatinya. Jika Wu Xianjun tidak mengingatkannya, ketika Kuilong bergegas tadi, dia pasti akan ditangkap oleh kekuatan mata sura, dan kemudian dia akan jatuh ke alam mimpi. Namun sekarang dia diingatkan oleh Wu Xianjun bahwa Kuilong menghindari tatapan mata Lin Bai, dan mata sura gagal, sehingga Lin Bai langsung dalam bahaya. Namun, pada saat tinju Kuilong hendak mengenai tubuh Lin Bai, tubuh Tao 5 elemen dan guntur Dewa 5 elemen bekerja sama untuk melindungi tubuh Lin Bai. Hanya terdengar suara dentuman keras. Lin Bai dipukuli oleh Kuilong dan jatuh di tepi batu daosin, batuk darah di mulutnya dan menumpahkannya ke seluruh batu daosin. Kekuatan sebesar itu. Melihat Lin Bai melayang dengan sebuah pukulan, Kuilong mencibir padanya. Lin Bai terbatuk 2 kali.
Ia bangkit dari tanah dan menyeka darahnya. Tangannya bergetar. Pedang iblis dan 3 pedang terbang itu terbang bersamaan. Ia menatap Kuilong dengan dingin dan melirik sudut mulutnya sambil tersenyum dingin. Awalnya, aku hanya ingin membuatmu menderita dalam fantasi. Karena beberapa orang tidak ingin bangun, ya, aku tidak bisa tidak membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, dan kemarahan serta kekuatan pedangnya membumbung ke langit pada saat yang sama, menyebar ke segala arah dan dirasakan oleh semua prajurit. Ketika Jiang Xuansu merasakan kekuatan pedang dan kemarahan itu, ia mengangkat alisnya. Apakah dia marah? Apakah ini pertama kalinya aku melihatnya marah? Ketika ia merasakan kekuatan pedang Lin Bai, ia terkejut. Apakah ini kekuatan hati pedang? Aku tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar memadatkan hati pedang, dan itu tidak berubah. Sepertinya jantung pedangnya telah mencapai titik 2 putaran. Kuelon akan menderita. Wajah Murong Chuan dingin. Dia menatap balik ke Wu Xianjun, dan matanya penuh amarah. Wu juga tahu bahwa itu adalah tabu untuk mengingatkannya dalam kompetisi seni bela diri. Dia segera berkata, jika aku tidak mengingatkannya, Kuilong pasti akan mengikuti jalanku. Ketika dia berada di alam mimpi, dia tidak akan memiliki perlawanan. Murong Chuan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, itu tidak masalah. Kuharap Kuilong lebih baik membunuhnya. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat meledak di batu Daosin tempat Lin Bai dan Kuilong berada. Kali ini, Lin Bai tidak bertahan membabi buta. Sebaliknya, ia mengubah pertahanan menjadi serangan. 3 pedang terbang itu mengembun menjadi susunan pedang dan menebas Kuilong. Lin Bai, memegang pedang iblis di tangannya, mengikuti pedang terbang itu dan dengan cepat bergegas ke Kuilong. Aku tidak bisa menahan diri. Kuilong mencibir sambil tersenyum, dan kekuatan kultivasinya yang besar terkumpul bersama. Ia meninju 3 pedang terbang itu dengan satu kepalan tangan, mengguncang 3 pedang terbang itu hingga terpisah. Pada saat yang sama, telapak tangannya bergerak maju dengan cakar, yang tampaknya menghancurkan bentuk tubuh Lin Bai menjadi berkeping-keping. Bunuh yang abadi. Dengan ayunan cahaya pedang, pedang Qi yang kuat menebas langit dan menghantam telapak tangan Kuilong, yang mengalahkannya. Lin Bai berlari dengan pedangnya. Kuilong melihat ke bawah dan melihat bahwa tangannya penuh dengan darah, dan wajahnya tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan kemarahannya. Lengannya dipegang tinggi, dan kekuatan penuhnya terkondensasi di tangannya, yang membuat tangannya tampak memiliki kekuatan untuk mengambil bintang-bintang dengan matahari dan bulan. Mati untukku. Kuilong, dengan wajah garang, teriak Lin Bai. Dalam jarak 1 kilometer. Lin Bai membawa kekuatan Kuilong yang dahsyat dan menyerbu ke dalam kilometer Kuilong. Pada saat ini, kekuatan Kuilong mengenai Lin Bai. Pada saat kritis, tubuh Lin Bai menghilang seketika, membuat pukulan ke langit. Menghilang. Murong Chuan dan Wu Xianjun terkejut. Mereka berdua tahu bahwa jika Kuilong dapat mengenai Lin Bai, bahkan jika Lin Bai tidak mati, dia akan terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai akan tiba-tiba menghilang pada saat tinju ini hendak mengenai Lin Bai. Kuilong, awas. Mata Murong Chuan terbelalak saat ini, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Bai, yang telah menghilang, tidak tahu kapan dia muncul di belakang Kuilong. Awalnya, Kuilong juga mencari jejak Lin Bai. Setelah tidak mencari siapapun di sekitar, dia terkejut. Ketika dia diingatkan oleh Murong Chuan, wajah Kuilong berubah drastis, pupil matanya melebar, dan seluruh tubuhnya menyeramkan. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai ditebas dengan pedang. Pedang iblis yang dingin dan tak kenal ampun itu menebas leher Kuilong. Tidak. Oh. Kuilong menjerit, kepalanya yang besar langsung terbang, dan rohnya menghilang dalam roh pedang. Mayat tanpa kepala jatuh tanpa daya di atas batu Daosin. Setelah Lin Bai mengambil harta karun dan tas penyimpanan dari tubuhnya, dia mengangkatnya ke dalam kegelapan tak terbatas dan pergi. Lin Bai awalnya memiliki 33 batu Daosin dan mendapatkan 3 batu Daosin dari Wu Xianjun. Selain 21 batu Daosin yang dimiliki Kuilong, Lin Bai sekarang memiliki 57 batu Daosin, yang merupakan jumlah batu Daosin terbesar di terowongan ini. Lin Bai membunuh Kuilong dengan guntur dan menendang tubuhnya ke jurang gelap. Dari awal hingga akhir, Lin Bai tidak melihat ke arah Murong Chuan. Setelah mendapatkan batu Daosin dari Kuilong, Lin Bai mengendalikan batu Daosin tanpa ekspresi apapun. Semua orang tahu bahwa Wu Xianjun dan Murong Chuan saling mengingatkan bahwa mereka telah menghancurkan keadilan kontes dan membuat Lin Bai marah, sehingga pembunuh Lin Bai tidak memiliki belas kasihan.